Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya di rumah. Nah, dan tentunya tetap semangat untuk belajar. Walaupun ya harus melalui mode daring. Nah, berjumpa lagi dengan Pak Puji dalam mata pelajaran Teknik Instalasi Tenaga Listrik kelas 11. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih membahas terkait instalasi tenaga listrik 1 fase dan 3 fase. Ya, kalau kemarin kita belajar terkait dengan sistem tenaga listrik, pemanfaatan tenaga listrik dan komponen instalasi listrik, yaitu berupa kabel atau penghantar dan breaker. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan PHB, ya, perlengkapan hubung bagi, ya. Oke, masih sama untuk teknik penilaiannya menggunakan penugasan, sehingga ya tolong untuk dikerjakan sehingga pemahaman dari kalian terkait materi yang akan kita bahas nanti lebih dalam gitu ya, dan tentunya yang mengumpulkan lebih awal yaitu akan mendapatkan nilai lebih, ya kan. Berarti nanti jika kalian nanti tertib, nah itu akan menolong kalian ketika nanti ketika UTS maupun UAS itu akan tertolong oleh nilai yang harian seperti ini penugasan. Untuk model belajarnya masih menggunakan video, terus kita menggunakan WA group dan GoForm gitu aja ya, biar kalian tidak terlalu banyak untuk loginnya seperti itu. Terus sumber belajarnya masih sama. Nah, kalian biasa akses di alamat bit.ly/itl/kelas/11. Berarti nanti selain dua buku standar ini yang harusnya kalian miliki, kalian baca, karena kalian selaku siswa teknik listrik. Juga nanti PowerPoint yang sudah kita pelajari pertemuan kedua dan pertama kemarin saya upload di situ. Berarti kalian silahkan untuk download seperti itu. Oke. Nah, kita masuk pada materi yaitu PHB ya, perlengkapan hubung bagi. Ya, modelnya itu beragam ya. Ada yang besar lemari, ada yang cukup kecil, ya tergantung dengan pemakaiannya dan pelayanan yang diberikan. Misalnya kalau untuk yang tegangan kecil, untuk arus yang kecil ya cukup aja pakai yang kecil, ngapain harus besar gitu kan. Tapi untuk yang melayani arus yang besar, tegangan yang besar, nah itu ya khusus ya. Oke. Nah, yang mungkin kita pelajari kan kemarin sudah kita jenis panel, breaker sudah, penghantar kan sudah. Ya, berarti mayoritas untuk yang panel besar itu sudah menggunakan busbar ya, yang plat tembaga itu. Sebagian untuk yang kecil itu masih menggunakan kabel ya, seperti ini, model NYA seperti ini ya. Dan breakernya juga beragam sesuai dengan kebutuhannya. Dan ada beberapa tambahan untuk komponen dari PHB. Semakin besar arus yang dilayani, semakin besar tegangan yang dilayani, dialiri itu. Nah, semakin lengkap pula peralatan yang dibutuhkan. Misalnya ada relay proteksi, ada trafo tegangan atau arus. Kita biasanya menyebutnya CT ya, current transformer. Ada alat ukurnya, berarti mulai ampere meter, voltmeter, frekuensi meter, Koski meter. Misalnya kalau yang digambar yang saya tunjukkan dengan mouse ini berarti dia menggunakan digital. Berarti dengan satu unit ini dia bisa mengecek ya
besaran listrik, ampernya berapa, voltnya berapa, frekuensinya berapa, daya yang mengalir berapa, koskinya berapa, dan beberapa indikator. Oke, seperti itu. Nah, kita akan melakukan klasifikasi dari PHB itu, atau jenis-jenis dari PHB. Kalau dilihat dari sisi tegangan itu ada 3 ya, mulai dari rendah, tegangan rendah, menengah, dan tinggi. Nah, kalau rendah itu yang 220, 380 yang biasanya kita gunakan di rumah, itu yang modelnya biasanya kita atau kalian sering temui di rumah ya, modelnya seperti ini. Yang mungkin kalau di sekolah mungkin atau di beberapa tempat yang misalnya pencahayaannya butuh banyak, terus sumber tegangannya butuh banyak, misalnya kotak-kotak, itu biasanya sudah menggunakan yang seperti ini. Nah, kalau yang menengah itu biasanya kita jumpai itu PHB-nya itu di trafo step up, trafo step down yang ada di sekitaran kita beberapa titik kan ada. Ini kan menurunkan dari 20 kV menjadi 380, dan mungkin salah satu fase dan netralnya kita gunakan tegangannya berapa? Ya, 220. Nah, di sini ada PHB tegangan rendah di sini ya. Nah, ada beberapa breaker dan ada beberapa pengaman. Oke, kalau yang tinggi sebenarnya masih ini gambarnya ini hitungannya masih tegangan menengah ya, tapi sudah dibatas. Misalnya ini untuk sekitar 20 kV ke atas, harusnya kalau tinggi itu biasanya di gardu induk ya, itu bisa 150 kV ke atas. Nah, mungkin gambarnya mungkin lebih tepatnya di gardu induk ya kalau PHB. Nah, di sini tegangan tinggi ini dia lebih modelnya lemari ya. Oke, seperti ini. Oke, nah silahkan disimak. Ini adalah salah satu PHB jenis tegangan tinggi. Biasanya kita menyebutnya di lapangan itu namanya kubikel ya. Ini salah satu produk breaker atau PHB ya. Nah, dia punyanya Siemens. Oke ya. Oke, seperti itu. Berarti bukan, kalau mungkin kalian di rumah kan pakai MCB ya, cukup dengan tangan gitu. Kalau yang tegangan tinggi ini kan sekitaran 20 kV. Ya, dia memakai gas. Ya, isolasinya menggunakan gas dan harus menggunakan tuas, dan urutan untuk menyalakan dan mematikan mutus jaringan ini ya ada urutan tentu, tidak langsung diputus gitu kan, ada serangkaian yang harus dikerjakan seperti itu. Oke, ini produknya Siemens. Nah, diputus dulu. Nah, pakai tuas karena ya yang diputus itu tegangan tinggi. Nah, seperti itu. Dan dalamnya pemutusannya modelnya kan kabelnya adalah busbar ya. Oke, seperti itu. Nah, oke, coba lihat di sini. Ini ada aktuating itu untuk saklarnya, kita membuka menutupnya. Control gate. Nah, control gate ini dia hanya searah aja. Jika mau mutus ke bawah, jika mau nyambung ke atas. Seperti itu. Dan urutannya di sini lihat. Dia dari sumber ke sini ini langsung ke beban.
Nah, terus di sini ada juga ke bumi. Kenapa kok harus ke bumi? Ya biasanya di sini ada sisa, makanya diturunkan. Biasanya urutannya, jika mau diputus dulu ini. Oke. Ini diputus, gambar arah mouse saya ini diputus, dituas. Ini yang tadi arahnya searah menjadi horizontal, ya. Setelah itu ini kan ke sini, ini terputus. Ini yang merah ini dinyalakan atau disambungkan. Ini kan horizontal, dirubah menjadi vertikal sehingga sisa muatan yang ada di sini, karena di sini itu ada kapasitor bank ya. Nah, sehingga masih ada muatan, kita buang lewat seperti itu. Nah, untuk proses menyalakan dibalik. Ini yang tadinya tersambung diputus dulu ke sini, baru ini dinyalakan. Makanya antara dua ini tidak boleh bekerja bersamaan. Kalau ini dari sumber langsung ke bumi ya terjadi ledakan biasanya. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk kontrol kitnya berarti modelnya ini lemari. Ini tingginya mungkin ya sekitar setinggi manusia ya, human. Berarti mungkin sekitar 170-an atau mungkin biasanya almari itu 200. Oke, kita lanjutkan. Kalau berdasarkan sisi tempat pemasangan itu ada di luar, yang biasanya di luar itu kan. Nah, gambarnya ada di step down ini distribusi, dan di dalam ruangan. Biasanya ini ya otomatis dia harus terjaga dari kebocoran atap. Oke. Berdasarkan susunan atau tingkatan itu terbagi menjadi 3, yaitu MDP, SDP, SSDP. Mungkin pernah kalian melihat ada panel, ada kodenya MDP 0 berapa, SDP 05, SSDP 01. Nah, MDP itu adalah Main Distribution Panel. SDP Sub Distribution Panel. Kalau SSDP Sub Distribution Panel. Berarti kalau main itu yang utama, berarti dari trafo dari tegangan menengah ataupun dari sumber genset. Itu main DP, dia yang switching bagian sini areanya, ya kan. Yang tadi ada yang menggunakan gas insulation panel, ada yang ACB ya. Terus ini adalah sub distribution panelnya yang agak menengah. Ini adalah yang ke beban, yang di beban, biasanya yang di lapangan dekat dengan beban, SSDP. Oke, seperti itu. Oke. Nah, ya. Utama, cabang, dan panel beban. Modelnya seperti ini. Ini mungkin yang tingkatnya kan tingkatan ini misalnya dalam satu pabrik urutannya seperti ini ya. Ini adalah yang main, biasanya ini distribution. Ini berarti dari sini satu ini di sini menjadi di sini. Tiap-tiap ini satu dari yang anaknya ini menjadi satu di sini, menjadi langsung ke beban. Oke ya. Oke, kalau penggunaannya buat penerangan, tenaga, dan kontrol. Kalau penerangan di industri, kalian bisa mudah untuk membedakan itu. Kalau penerangan biasanya dilengkapi dengan timer. Nah, timer ini, kontrol ini biasanya untuk waktu, kan penerangan itu di pabrik itu kan luas ya kan. Biasanya udah setting otomatis, nyalanya itu misalnya jam 5 sampai dengan pagi, nanti jam 6 besoknya, berarti malam itu udah otomatis langsung nyala lampunya, di setting seperti itu biasanya. Untuk yang tenaga biasanya ya cukup dengan MCCB ataupun MCB 3 pas gitu aja, ndak ada kontrol untuk ini. Nah, untuk panel kontrol biasanya ini sering digunakan untuk proses switching antara listrik dari PLN dan listrik dari genset. Ya, otomatis prioritas di
PLN. Kalau misalnya PLN itu ada pemadaman bergilir ataupun pemadaman darurat, nah genset otomatis langsung nyala. Yang menyalakan siapa, ya kan? Ya ini di kontrol panel ini, ya biasanya kita menyebutnya ATS, Automatic Transfer Switch. Ya biasanya dia udah akan men-switching, dia akan listrik mati, dia langsung menyalakan genset. Nah genset sudah, karena kalau genset baru nyala kan tidak bisa langsung ke beban, berarti berapa menit sampai tegangannya sudah stabil, ampernya udah keluar, berarti nanti langsung ditransfer switching, berarti PLN dimatikan, genset dinyalakan, seperti kontrol di sini. Oke, kalau bentuknya standar ya ada lemari. Kalau lemari berarti lemari, kotak-kotak, meja, model meja. Penggunaan teknologi, nah di sini konvensional, berarti kalau konvensional ya cukup dia operasinya berdasarkan manual, berarti nyala hidupnya ini perlu tenaga manusia untuk menyalakan. Nah kalau panel kontrol dengan otomatisasi ya dia sudah berdasarkan input-input yang sudah disetting. Misalnya kalau suasana gelap, lingkungan itu gelap, dia akan menyala, atau berdasarkan waktu ataupun sensor-sensor. Nah, mungkin nanti kelas 3 akan mendapatkan yang pembelajaran terkait dengan kontrol otomatisasi. Semoga harapannya kemarin rencana kalau ITL ini nanti kalian lebih cepat, materinya itu lancar, tugasnya lancar, kita bisa kejar untuk kita lebih awal kelas 11 sudah belajar terkait kontrol otomatisasi. Nah, seperti ini. Oke. Untuk pembelajaran kali ini mungkin sudah cukup. Ya. Kalian silahkan simak video ini terkait dengan PHB komponen dan klasifikasinya. Tidak terlalu dalam, kalian silahkan membaca di buku yang saya sediakan di link tersebut. Dan tentunya semangat belajar, silahkan untuk didalami. Dan tentunya untuk kalian menambah pengetahuan, silahkan untuk mengerjakan tugas. Oke, seperti itu. Ya, jangan berkecil hati, jangan mengeluh. Itu semuanya demi untuk kalian sendiri. Oke. Dari saya cukupkan, semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.